Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Utsmaniyah di Turki. Pembentukan pemerintahan dinasti Utsmaniyah di Turki. Pendiri Daulah Utsmaniyah adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka pindah ke Asia Tengah, berada di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, sehingga mereka melarikan diri dan mencari tempat pengungsian. Mereka kemudian menetap di tengah-tengah saudara-saudara mereka dari Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Pada tahun 699 Hijriah, bangsa Mongol menyerang Daulah Turki Saljuk dari Sultan Alaidin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat inilah Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya Utsman 1377 Masehi, semenjak Utsman menyatakan dirinya sebagai raja besar. Tiga sultan di masa kejayaan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu Sultan Muhammad II tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Salim I tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Yang ketiga yaitu Sultan Sulaiman I Al-Qanun tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Yang pertama yaitu Sultan Muhammad II 1451 sampai 1484 Masehi. Yang pertama yaitu mendapat gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Faktor keberhasilan Sultan Muhammad II dalam menaklukkan Konstantinopel yaitu membangun benteng dan Kaisar Romawi tidak mendapat dukungan lagi dari raja-raja Eropa dan Paus yang berkedudukan di Roma dalam melawan Sultan Muhammad Al-Fatih. Keberhasilan Sultan Muhammad II yang pertama yaitu menaklukkan Konstantinopel, Kerajaan Serbia, Bosnia, dan Morea. Kedua, memindahkan ibu kota Daulah Turki Utsmani dari Adrianopel ke Konstantinopel. Yang ketiga yaitu membangun beberapa masjid, sekolah-sekolah, pemandian, dapur umum, rumah sakit, dan panti sosial. Pada usia 51 tahun, Sultan Muhammad II meninggal dunia dan dimakamkan di dekat masjid yang dibangunnya di Konstantinopel atau Istanbul. Kedua yaitu Sultan Salim I tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Periode Sultan Salim I ini adalah periode peralihan dari kesultanan ke kekhalifahan, menaklukkan Persia, Syria, dan Daulah Mamalik di Mesir. Kalau para pendahulunya lebih memusatkan perhatian mereka melakukan ekspansi ke benua Eropa, maka pada masanya lebih diarahkan ke dunia timur. Akhirnya, karena penyakit yang dideritanya, dia wafat pada tanggal 2 September 1520 dalam suatu perjalanan pulang dari Istanbul menuju Adrianopel. Dia digantikan oleh putranya Sulaiman. Dan yang ketiga adalah Sultan Sulaiman I Al-Qanun pada tahun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Sulaiman yang menggantikan ayahnya berhasil membawa Daulah Turki Utsmani ini ke puncak limas perkembangannya. Sulaiman berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Syria, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529 Masehi. Dengan demikian, pada masanya luas wilayah kekuasaan Turki Utsmani mencapai klimaksnya. Hal itu mencakup dari Asia Kecil, Irak, Armenia, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljair di Afrika, dan Bulgaria, yaitu Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania di Eropa. Memang kemajuan Turki Utsmani di bidang militer sangat luar biasa, tidak tertandingi oleh daulah manapun, tetapi bukan itu saja, diikuti pula kemajuan di bidang lain, di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Kemajuan di bidang militer. Para Sultan Daulah Utsmani yang pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga mereka dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan wilayah yang sangat luas. Hal
Hal itu tentu karena didukung antara lain oleh faktor militer yang kuat dan tangguh. Untuk pertama kali dalam Islam, kekuatan militer diorganisir dengan baik dan teratur. Mereka memiliki tentara yang sudah terorganisasi dengan baik. Pembaruan dalam tubuh militer oleh Sultan kedua Orkan tidak hanya dalam mutasi militer, tetapi juga anak-anak Kristen Eropa yang sudah masuk Islam yang diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam yang kelak akan dijadikan prajurit. Hal ini sangat menguntungkan sehingga terbentuklah militer yang baru dalam tubuh Daulah Turki Utsmani yang disebut dengan Yunuseri. Di samping Yunuseri ada lagi pasukan militer Turki dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut pasukan militer Tasyiah. Angkatan laut pun dibenahi karena sangat diperlukan dalam ekspansi. Terakhir yaitu masa kemunduran. Faktor-faktor kemunduran dinasti Utsmaniyah di Turki yaitu 1. Wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah. Ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi mengurut administrasi negara. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa sepeninggalan Sulaiman. Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.